silakan langsung memperkenalkan diri kepada netizen. Yang lagi nonton sekarang ini ada 16.772. Silakan. Kalian diperkenalkan channelnya langsung. Ya, saya nama asli saya ya Frida. Cuman sejak tahun 2015 saya mengucapkan syahadat. Jadi saya diberikan nama muslimnya itu Siti Farida Mutmainah. Saya lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, besar di Jakarta, kerja di Jakarta, dan insya Allah saya mati pun di Jakarta. Ya nggak tahu sih matinya di mana, tergantung Allah aja. Cuman maksudnya gini, jadi saya tuh awal mulanya itu saya nggak menganutnya agama waktu dari saya TK sampai saya sekolah Buddha. Awalnya itu Buddha. Jadi bukan saksi Yehova ya Buddha. Karena saya disekolahkan di sekolah yang kebetulan karena saya keturunan etnis Tionghoa, jadi saya disekolahkan di sekolahan ini yang mayoritas itu etnis Tionghoa gitu loh oleh orang tua saya ya. Orang tua saya sih Tionghoa, mama saya Jawa Barat, papa saya Kalimantan Barat gitu ya. Jadi bentar Mbak Farida. Biasanya kalau di channelnya sendiri kan open cam, di sini kan nggak ada masalah kalau cam. Iya saya kalau udah gini saya udah malas Ustaz Sugi. Oke lah. Nggak apa-apa. Biasa ya udah lanjut. Takutnya aurat juga. Jadi saya jadi gini loh, jadi kan saya juga apa sih namanya ini kan soalnya saya juga udah waktunya tidur sebenarnya. Ya. Mak kan kalau tampil harus maaf, dandan dulu. Lanjut. Tadinya gini, tuh kan saya lupa kan Pak Ustadz Sugi sih dipotong. Jadinya sampai Tionghoa. Iya, papa saya kan Kalimantan Barat, mama saya kan Kerawang, tapi ya ada turunan Tionghoa lah gitu ya. Cuma mereka lahirnya mama saya di Kerawang, papa saya lahirnya di Jakarta. Cuma ada turunannya Kalimantan Barat, Pontianak gitu. Nah, terus udah gitu saya lahir di Jakarta. Saya sekolahnya Buddha terus saya ke wihara kan temen saya cuma formalitas lah karena saya merasa kayaknya ini saya belum fokus ke agama lah ya. Saya hanya ikut oh ya Buddha. Cuman kadang saya merasa mikir gini loh, kok saya nyembah patung gitu loh ya. Emang patung ini bisa kasih saya apa gitu loh. Kadang-kadang itu terbesit karena masih kecil kan jadi nggak terlalu inilah ya. Nah pas SMA gitu teman sebangku saya orang Tionghoa juga sih perempuan dia bilang mau belajar Alkitab nggak di rumah gua yuk katanya gitu nggak bayar kata gratis dia bilang. Nah terus saya bilang ya udahlah yuk bilang orangnya baik lu katanya cicinya baik dia bilang ya udah saya ikut belajar Alkitab gitu kan. Nah saya nggak tahu itu saksi Yehova saya nggak tahu saya juga nggak tahu mengenai ajaran saksi Yehova itu kan katanya sesat waktu itu tuh terkenal dengan ajarannya tuh sesat katanya saya nggak tahu juga gitu ya pandangan orang-orang tentang saksi Yehova waktu itu sesat ya saya belajar lah udah gitu nah dari situ saya tahu mengenai Yesus mengenai Allah yang namanya Yahweh dia bilang kan Allah itu namanya Yahweh gitu kan dari YHWH gitu kan bahasa Ibraninya. Nah terus udah belajar katanya nanti kita akan hidup di Firdausnya itu di bumi katanya bukan di surga karena surga itu bukan tempatnya manusia surga itu tempatnya Allah dan malaikat dan makhluk-makhluk roh jadi manusia itu nanti akan dimusnahkan di Armageddon yang disebut Armageddon atau kiamat gitu ya kurang lebih ya bahasa lainnya Armageddon. Nah terus nanti orang-orang yang diselamatkan itu seperti waktu kejadian Nabi Nuh kurang lebih katanya. Jadi yang diselamatkan itu saksi Yehova aja kan pasti dia diajarinnya seperti itu kan yang diselamatkan ya pasti saksi Yehova. Di luar saksi Yehova dibinasakan. Nah nanti seperti kejadian kayak Nabi Nuh misal masuk ke bahtera kayak gitu-gitu kan. Dia ajarannya seperti itu waktu mengajarkan ke saya dulu. Jadi diselamatkan nanti masuk ke Firdaus. Nah di Firdaus ini orang-orang yang zolim kata dia itu, jadi nggak ada neraka loh. Mereka tuh tidak mengajarkan adanya neraka, adanya. Dia bilang neraka di Alkitab itu bukan neraka api bernyala-nyala. Dalam bahasa aslinya itu katanya Gehenna. Gehenna ini artinya ini kuburan gitu loh. Bahasa lain Gehenna itu kuburan. Jadi orang-orang yang zolim ini disiksanya itu di dalam kubur, bukan disiksa dalam kubur, maksudnya nggak dibangkitkan lagi gitu loh. Jadi kematian kekal gitu, dimasukkan ke Gehenna, ke kuburan.
gitu. Terus udah gitu, jadi dia bilang gini, kenapa nggak ada neraka? Sedangkan di Alkitab ada katanya kan api bernyala-nyala gitu kan juga ada kan di Alkitab. Dia bilang, ya sekarang logikanya gini katanya, Allah itu kasih. Mana mungkin Allah menciptakan neraka, api bernyala-nyala gitu. Dia ngomongnya begitu. Ya saya sih ya udahlah percaya-percaya aja kan. Kayak kan berpikirnya begitu karena saya belum mengenal ajaran Islam gitu kan. Nah, yang saya setelah saya udah belajar terus tuh ya, orang tua saya mulai curiga tuh, saya kok sering-sering pergi gitu ya, belajar. Pas dia tahu saya saksi Yehova, dia marah-marah. Katanya, "Lu ngapain Sebentar, lu?" sebelum ke orang tua dulu dipotong dulu. Hmm. Emang sebelum ke saksi Jehovah itu latar belakang religi keluarga apa? Buddha. Oh, Buddha ya. Mama saya Buddha Jepang, Ah, Gohonson. ah, Papa saya Konghucu, jadi suka ke kelenteng gitu yang pasang-pasang hiyo kayak gitu loh. ke kelenteng, kelenteng gitu ya. Kelenteng. Iya. Nah, mama Ah, saya juga masih suka ke kelenteng juga, cuma sejak jadi Gohonson masuk ke Buddha Jepang, dia nggak ke kelenteng lagi. Dulunya dia ke kelenteng, dia suka ajak saya juga ke kelenteng dulu. Gitu. Jangan-jangan kelenteng Mangga Besar nih, bukan? Bukan, kelenteng Petak Sembilan. Petak 9 di Tangerang itu, bukan? Kan di itu namanya apa sih? Tosebio ya kalau nggak salah ya. Oh Yang dekat iya, pasar Petak Sembilan situ. kota itu. Pasar Baru. Bukan, Petak Sembilan, ada pasar Petak Sembilan tuh di deket apa ya? Aduh saya Mana? lupa tuh ada jalan Kemenangan kayak gitu-gitu loh di Jakarta Barat dekat Gajah Mada situ Iya, daerah-daerah. Gajah Mada. Iya, jangan Gajah Mada sini ya. Kemurnian, Kemenangan situ deh. Kemurnian ya Ah, Kemenangan, ah, Kemenangan oke, kayak gitu oke, oke. ada kelenteng tuh gede tuh. Nah suka diajak ke situ saya sama dari kecil Hmm, tuh. Terus udah gitu tapi udah belajar saksi Yehova sih udah enggak karena kan pas belajar saksi Yehova udah SMA kan udah gede kan. hmm, hmm, Jadi udah belajar lanjut. situ saya belajar lama tuh kan lama terus dia bilang nanti kita harus mengabar tapi kamu mah belum katanya kamu maksudnya ilmunya mah masih sedikit kali gitu kan kalau ilmunya udah banyak udah dibaptis baru boleh mengabar gitu maksudnya Hmm, gitu jadi terus hmm. belajar sampai dibaptis udah itu juga bisa berapa tahun saya waktu itu belajarnya lama juga sih akhirnya udah dibaptis baru itu juga nggak langsung mengabar jadi saya disuruh ikut-ikut dulu ikut-ikut yang ngomong bukan saya yang ngomong teman Sebentar, saya. lanjut. Stop dulu. Masih ingat nggak Hmm. kalau saya berkata begini? Siapa itu Charles T.J. Russell? Masih ingat nggak? Charles Charles nggak tahu T.J. Russell. nggak tahu Udah lupa ya. nggak Itu pernah pendiri diungkit-ungkit itu sih. itu pendiri saksi Jehovah ya. Udah nggak apa-apa. Lanjut. Oh nggak pernah ini saksi rupanya nggak pernah ungkit dia cuma ngomong gini pusatnya kan kita Mm-mm, di Amerika kita itu ada di mm, 200 negara lebih nah mm-mm, jadi sama Watchtower yang ada di Amerika yang menerbitkan majalah Watchtower untuk disebarkan di seluruh dunia itu tuh yang membuat apa yang mencantumkan semua materi yang ada di Watchtower itu di majalah itu oleh hamba yang setia dan bijaksana saya bilang hamba yang setia dan bijaksana ini siapa orang-orang ini dia bilang orang-orang yang hidup dia waktu menyaksikan perang dunia ke-1 kalau nggak salah deh. Jadi umur itu udah tua banget, masih hidup sampai sekarang. Dari perang dunia mm. ke-1 sampai sekarang dia Iya. masih hidup orang itu. Dan nanti orang-orang ini tinggal Bu, Anda menyadari nggak waktu Anda di saksi Jehovah itu Anda dibidatkan Kristen pada umumnya, menyadari nggak waktu itu? maksudnya menyadari gimana? Anda kan di saksi Jehovah nih waktu itu. Anda nggak Heeh. menyadari kalau Anda dibenci sama Kristen pada umumnya? Oh tahu, Oh tahu. tahu, Ya, tahu. gimana Penatuannya kan ngomong. gimana reaksinya? Penatuannya dia bilang gini, saya pernah berdebat katanya sama orang Kristen yang saya masukin rumahnya. Dia mau ngabarin Bang Injil, Andi, ceritanya biarkan ngalir aja dulu, nanti baru ditanya setelah selesai. Jangan ditanya nanti terputus-putus itu ceritanya. Oke, oke, oke. Oke, Lanjut. lanjut. jadi dia pernah ngomong gini katanya penatua saya kan orang Batak gitu ya dia bilang saya pernah debat tuh sama orang Kristen katanya gitu oh debat dia Tritunggal gini mau bla 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 ya saya lawan katanya dia ini ternyata penatua saya ini dia dulunya Islam tahu nggak dia Islam dia murtad kalau kayak kita bilangnya orang Muslim dia tuh murtad gitu dia Islam jadi malah masuk jadi saksi Yehova gitu. Aduh dalam hati saya ya Allah ini orang pikirannya terbalik ya. Saya dari saksi Yehova malah masuk Muslim, dia dari Islam malah masuk saksi Yehova. Dia cerita sama saya dulu Islam, saya dulu satu keluarga Islam.
satu keluarga jadi saksi Yehova semua. Dia ngomong gitu. Dia bilang ajaran Islam itu katanya sebenarnya itu dari ajaran dari Alkitab itu dibikin lah katanya jadi Al-Quran, katanya dia ngambil ayatnya dari Alkitab, dia ngomongnya gitu. Makanya kita kalau mengabar jangan masuk rumah orang Islam, katanya gitu. Dia ngomong jadi dia seolah kayak menjelek-jelekan Islam gitu. Ya saya kan juga kan ya saya namanya lagi waktu itu saya masih belajar sama saksi Yehova, saya kan belum tahu tentang Islam, belum tahu tentang isi Quran. Jadi belum tahu mana agama yang benar gitu kan. Jadi saya hanya berpikir, oh iya saksi Yehova lah yang benar gitu. Karena saya belum tahu ajaran yang benar ini, ajaran Al-Quran ini. Dan yang saya sesalkan kenapa saya belajarnya saksi Yehova dulu gitu. Kalau saya tahu Al-Quran, saya belum tentu mau saya disuruh belajar saksi Yehova gitu kan. Karena udah tahu yang benar kan. Jadinya dia tuh begitu. Jadi dia bilang pernah berdebat sama orang Kristen katanya begitu cerita tuh. Oh saya debat-debat. Akhirnya orang Kristen itu nggak bisa jawab. Pas saya bilang ya Yesus itu kan manusia katanya diutus jadi hanya sebagai nabi gitu. Masa jadi Tuhan gitu. Dia berdebat tuh masalah ketuhanan Yesus seperti itu gitu. Dia cerita-cerita kalau sharing lah gitu ya sama kita-kita maksudnya. Nah, terus waktu itu saya belum mengabar. Terus pokoknya prosesnya tuh panjang sebelum saya tuh turun ke lapangan gitu loh. Jadi dia benar-benar mempersiapkan pasukannya pengabar ini untuk turun ke jalanan tuh harus di training dulu gitu ibarat kayak kita mah. Jadi benar-benar dipersiapkan gitu. Jadi saya juga waktu saya mengabar itu, saya nggak langsung saya yang membuka pembicaraan dengan yang punya rumah. Jadi saya berdua kan perempuan. Nah teman saya ini yang ketok pintu, misalnya permisi gitu kan. Selamat siang Bu, saya kesini datang, saya membawa kabar baik. Jadi nggak langsung nawarin majalah tuh enggak. Basa-basi dulu lah gitu kan. Ibu punya waktu sebentar, boleh kita bincang-bincang sebentar gitu kan. Kalau dia persilahkan kita masuk, nah baru tuh kita keluarin amunisinya gitu kan. Nah, kita ngomong deh tuh, udah temen saya yang buka percakapan, temen saya. Saya masih nontonin aja, maksudnya liatin lah, namanya kan saya belum pengalaman kan. Jadi saya cuma liatin dia ngomong gitu kan. Kira-kira kalau dia udah ngomong-ngomong, udah nawarin majalah Menara Pengawal itu, nah kalau misalnya ada yang, dia paling ngomong ke saya, ya Frida ada yang mau ditambahkan nggak? Gitu. Jadi saya disuruh nambahin aja, jadi bukan saya yang memulai percakapan gitu, bukan. Jadi ya seperti itu kurang lebih ya masa aktivitas pengabarnya seperti itu. Jadi dia cuman wanti-wanti saya, penatuannya juga wanti-wanti semua nih jemaatnya. Kalau misalkan lihat rumah yang ada tulisannya Arab, berarti kan orang Islam tuh, jangan dimasukin, lewatin aja udah. Nah kadang-kadang kan semua orang Muslim ada tulisan Arabnya, ya kan? Kalau pas kita ketok ternyata orang Muslim itu yang saya takutkan gitu waktu itu. Karena kan sudah diwanti-wanti kalau orang Muslim jangan dimasukin rumahnya. Nah kita nggak tahu juga itu rumah orang Muslim atau bukan. Iya kan, kan selalu rumah orang Muslim ada tulisan Arabnya. Yang saya jadi pertanyaan kenapa nggak boleh dimasukin? Katanya kan jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ya kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa kok orang Muslim nggak boleh dimasukin? Itu yang jadi pertanyaan yang di otak saya gitu, yang mengganjal gitu loh. Berarti kan dia pilih-pilih dong. Harusnya orang Islam juga kasih tahu aja walaupun kata dia mencuri-curi ayat juga ya kan. Ya kasih tahu lah gitu. Cuman saya di situ ada ganjalan gitu, makanya sampai saya vakum dari saksi Yehova. Kalau saya nggak ada ganjalan mungkin saya masih terus saya jadi saksi Yehova, saya belum tentu masuk Islam gitu loh. Nah itulah yang mengganjal di hati saya, di pikiran saya terus gitu. Kan orang Islam setahu saya orangnya baik-baik ya, nggak ada masalah. Saya cukup punya banyak teman orang Islam gitu loh, nggak fanatik juga gitu kan, ya bergaul aja gitu, nggak beda-bedain, nggak rasis gitu kan. Kok kenapa nggak boleh dikasih tahu gitu? Malahan saksi Yehova ini yang sepertinya rasis. Jadi dia tuh kayaknya nggak boleh kalau dari luar komunitasnya itu mempunyai hubungan dengan di luar komunitas mereka, maksudnya kalau jemaatnya punya hubungan di luar dari komunitas mereka nggak suka, mereka maunya kita tuh dijodoh-jodohin kalau perlu punya pacar yang sama-sama saksi Yehova juga gitu loh. Gitu dia nggak suka kok kalau dilihat ada yang bergaul sama di luar komunitas dia kayaknya takut, mungkin takut didoktrin lagi kali gitu ya dari agama lain atau gimana nggak ngerti, takut aja gitu. Jadi saya merasa terkekang gitu, kayak nggak bebas gitu loh. Kayaknya kok mau bergaul aja kayak susah gitu ya. Kayaknya kan saya kan istilah kata mah agama itu kan seharusnya nggak membuat peraturan seperti itu gitu loh kalau menurut pemikiran saya. Jadi dibatas-batasin, ada batasan-batasan mereka tuh yang menurut saya terlalu melampaui batas lah gitu. Di luar dari nalar saya. Jadi begitu saya udah vakum,
Nah, dan saya ketemu dengan melihat video-video Dokter Zakir Naik itu baru saya terbuka pikiran saya gitu loh. Oh, kayaknya ini ajaran yang saya selama ini pelajari ini memang nggak bener gitu loh. Karena dari awal dia melarang saya masuk ke rumah orang Islam aja saya udah curiga. Udah curiganya gini, kenapa kok orang Islam kok nggak boleh dikasih tahu sih? Ya kan aneh gitu loh. Apa karena mentang-mentang ini ada penatuannya yang dulunya Islam gitu kan, terus dia jadi pindah saksi Yehova. Kok kayaknya ketakutan sama orang Islam gitu. Ya kan? Jadi itu yang membuat saya jadi curiga. Jadi pas saya melihat video Dokter Zakir Naik ini, saya yakin oh ternyata memang Islam ini memang yang seharusnya dari awal saya tahu gitu, yang seharusnya saya pelajari itu ya Islam gitu. Cuman karena saya tidak tidak belum ada dapat hidayah ya kali mungkin ya, atau mungkin belum ada yang kasih tahu saya mengenai adanya dialog-dialog Dokter Zakir Naik ini. Jadi saya kan juga nggak nonton gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah sih belum ada YouTube gitu deh. Waktu saya belajar saksi Yehova itu belum ada. Pas berapa tahun kemudian baru ada gitu loh maksudnya. Jadi saya juga nggak tahu mengenai Dokter Zakir Naik apa video-videonya nggak tahu. Nah begitu saya nonton, saya baru sadar oh ternyata itu memang kayaknya ini saksi Yehova ini nggak bener gitu loh ternyata gitu loh. Dia nggak mempercayai Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sendiri kan udah dinubuatkan sama Nabi Isa, sama Yesus gitu loh. Sedangkan dia nggak mempercayai Nabi Muhammad dan dia masih mempercayai Biblos ini yang banyak ayat-ayat seperti itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Perkataan itu hanya perkataan manusia. Jadi menurut saya ya udah ini terbukti gitu kan memang ya mereka itu nggak kurang lebih ya sama dengan agama-agama yang lain seperti ya Kristen, ya Hindu, ya semua mualah Buddha, ya cuman Islam doang yang kitab sucinya itu yang tidak dicemari oleh tangan-tangan manusia gitu yang terjaga gitu kan karena Allah yang menurunkannya gitu loh. Kalau yang membuatnya manusia ya nggak mungkin dijaga sama Allah lah gitu kan. Pasti udah kacau gitu isinya. Makanya saya dari situ baru terbuka gitu pikiran saya. Ternyata yang harusnya dari awal saya pelajari itu harusnya Islam gitu loh. Iya, cuma jadi saya ada perasaan menyesal gitu, menyesali kenapa baru sekarang saya mengenal Islam. Jadi saya udah mau menghabiskan waktu saya untuk mempelajari agama yang bukan berasal dari Allah gitu loh. Beribadah tuh hanya untuk sia-siaan gitu waktu dulunya sebelum saya mengenal Islam maksudnya. Menghabiskan waktu saya, energi saya, otak saya, semua-muanya sampai saya harus mengabar dari rumah ke rumah itu buat siapa gitu, apa gunanya saya selama ini gitu loh. Itu yang saya sesalkan tuh begitu, kenapa saya harus gak dari awal aja saya tahu Islam gitu kan. Ya memang mungkin udah jalannya juga kali saya juga nggak ngerti ya, cuman ya saya bersyukur lah walaupun udah umur segini saya baru kenal Islam, tapi kan ya alhamdulillah akhirnya saya tahu Islam juga gitu, kebenarannya gitu. Jadi yang selama ini saya dengar-dengar dari orang-orang kan apa agama itu kan banyak gitu kan semua agama mengajarkan kebaikan katanya. Tapi ternyata enggak, memang cuma harusnya tuh ada satu agama. Karena kan Allahnya itu juga kan esa, ya kan? Nggak mungkin lah menciptakan banyak agama. Ya kan jadi manusia bingung, mau ke agama yang mana nih? Ya kan harusnya kan kalau ada Allahnya satu, ya agamanya juga harus satu. Allah nggak akan membiarkan manusia kebingungan memilih agama yang mana. Ntar memilih agama yang salah, akhirnya salah jurusan gitu kan. Bukan menyembah kepada Allah, menyembahnya kepada siapa itu. Nah, sedangkan Allah itu penjemburu, ya kan? Pencemburu. Jadi Allah tuh nggak mau orang makhluk ciptaan ini menyembah kepada selain dari Allah. Harusnya ya kalau secara logika pasti Allah akan bikin agama tuh cuma satu lah. Karena Allah juga nggak mau manusia ini menyembahnya kepada yang lain selain kepada Dia gitu loh. Jadi dari situ saya merasa lebih yakin lagi setelah nonton Dokter Zakir Naik ini videonya yakin gitu makanya saya bisa mau memutuskan syahadat setelah saya udah banyak itu saya lihat video Dokter Zakir Naik terus banyak pokoknya saya liatin semua pertanyaan dari agama Kristen, Buddha, Hindu kan dijawab semua tuh sama dia kan berdasarkan ayat-ayat dari kitab sucinya kan. Wah dari situ saya semakin yakin tuh saya bilang wah memang benar ini cuma Islam gitu loh. Dari semakin saya nonton video Dokter Zakir Naik, semakin saya yakin gitu. Ternyata memang cuma Islam, satu-satunya agama di sisi Allah ya cuma Islam gitu loh.